Pemirsa Lampung TV, Kepala Pekon Sukoharjo III Barat, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, ditangkap polisi atas dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2023 senilai hampir setengah miliar rupiah. Kapolres Pringsewu AKBP M. Yunus Saputra dan Kasat Reskrim AKP Yohanes Erwin Parlindungan Sihombing dalam konferensi pers di Aula Mapolres Pringsewu, Senin 23 Juni 2025, menyampaikan oknum Kepala Pekon Sukoharjo III Barat, berinisial GN sebagai tersangka penyalahgunaan dana desa untuk kepentingan pribadi. Penanganan kasus ini merupakan bagian komitmen Polri dalam melindungi dana desa dan berbagai anggaran pemerintah bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Polres Pringsewu sebelumnya mengungkap kasus pemerasan oknum LSM dan wartawan terhadap para kepala Pekon. Tersangka GN dijerat pasal 2 ayat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Kasat Reskrim AKP Yohanes Sihombing menambahkan hasil audit Inspektorat Kabupaten Pringsewu soal kerugian negara akibat ulah tersangka GN mencapai 478 juta rupiah. Anggaran dana desa untuk pembangunan tersebut tidak terrealisasi sesuai peruntukan. Dalam pengelolaan dana desa tahun anggaran 2023, tersangka GN bertindak sepihak sebagai kuasa pengguna anggaran, tanpa melibatkan perangkat Pekon seperti tim pelaksana kegiatan TPK. Dana desa dikuasai langsung oleh Kepala Pekon tanpa didukung bukti pertanggungjawaban yang sah. Polisi menemukan barang bukti uang sitaan 10 juta rupiah. Selama penyelidikan, tersangka belum menunjukkan itikat baik untuk mengembalikan kerugian negara. Pada kesempatan siang hari ini kami akan melaksanakan press release atas pengungkapan kasus korupsi yang dalam hal ini dilakukan oleh tersangka Lunarto. Yang bersangkutan menyalahgunakan anggaran dana desa yang diterima dalam proporsi atau tahunnya sejumlah 1,5 miliar kurang lebih. Ini disalahgunakan untuk kepentingan pribadi sejumlah hampir 500 juta rupiah. Nah, untuk kasus kali ini Pak Lunarto melakukan beberapa markup dari anggaran yang disalurkan untuk desanya untuk kepentingan pribadi. Nanti silakan ditanyakan langsung pada yang bersangkutan dipakai untuk apa, gitu ya. Kalau yang diterima kami salah penyidik itu memang banyak yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian atas penyalahgunaan anggaran tersebut, penyidik menerapkan pasal 2 ayat 1. Oke, penyidik menerapkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kami sudah jelaskan di awal bahwa pengungkapan kasus ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjaga anggaran dari pemerintah. Maka kami menghimbau agar anggaran yang kita sudah jaga sama-sama jangan sampai disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Nanti aturan-aturan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran yang mungkin ada regulasi yang masih belum keluar, itu nanti akan dijadikan acuan untuk penggunaan anggaran agar lebih tertib. Jadi kami berharap, kepolisian berharap agar penggunaan anggaran ini bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Herbal atau ramuan atau racikan yang selama ini saya berikan itu tidak ada efek samping. Itu tidak ada masalah dengan kesehatan kita. Murni itu saya berikan untuk pasien yang membutuhkan dan untuk menolong bagi mereka yang sangat membutuhkan. Intinya kita berobat harus punya keyakinan, yakin bukan dengan diri saya, yakin dengan yang
memberikan kita hidup, memberikan kita nafas, bahwa Allah lah maha segalanya. Insya Allah dengan terapi dan dengan ramuan dan racian herbal yang saya berikan akan memberikan efek yang luar biasa dan menyembuhkan insya Allah penyakit yang diderita pasien. Pengobatan Sinseming, Jalan Pangeran Tirtayasa, Gang Salam nomor 3, depan Minimarket Fitrinov, Sukabumi, Bandar Lampung. Sebenarnya uang yang digunakan berapa jumlahnya, anggaran tahun berapa, dan untuk apa itu uangnya? Baik, dapat kami jelaskan terkait tindak pidana korupsi ini anggaran tahun 2023. Kemudian tahun kerja anggaran 2023 ini setelah dari hasil audit LHI atau investigasi dari Direktorat keluar kerugian negara 470 sekian juta. Bicara masalah digunakan apa, silakan teman-teman media menanyakan. Pada dasarnya yang harusnya anggaran tersebut disalurkan atau digunakan tepat guna untuk pembangunan tapi tidak terrealisasi, sehingga dengan hal itu dalam rangka penyelidikan sampai saat ini belum ada keinginan dari pelaku untuk mengembalikan kerugian negara yang disebabkan, dikarenakan mungkin sampai saat ini bisa kita lihat depan kita barang bukti yang sudah dikembalikan kerugian negara baru 10 juta. Terus dengan kerugian negara, apakah nantinya dari pihak penyidik akan menyita aset dari tersangka? Itu dalam perjalanan akan kami lakukan. Tapi tetap penyitaannya. Dalam artian penyitaan di sini kita akan kembangkan kembali terkait kegunaan anggaran sebanyak 1 juta yang dilakukan oleh tersangka ini, sehingga kita bisa recovery aset mana-mana saja anggaran-anggaran yang bisa ditarik. Modus operandi Kepala Pekon dalam mengelola APBDes yang penggunaan dana tidak melibatkan perangkat Pekon selaku pengelola resmi, lalu mengambil keputusan dan pengelolaan anggaran dilakukan secara sepihak, dana desa yang sudah dicairkan diambil dan dikuasai oleh Kepala Pekon sehingga penggunaan dalam anggaran perangkat tanggung jawaban SPJ-nya tidak dihukum dengan bukti yang sah. Adapun penyidik menemukan beberapa kontak fiktif pada program penanganan stunting, alat kelengkapan posyandu dan perawatan tindak lanjut. Adanya markup juga pada barang antara lain TV, printer, serta beberapa belanja material bangunan pada kegiatan pembangunan fisik. Selain itu terdapat kegiatan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan dalam anggaran, padahal dananya sudah dicairkan seperti program pemberdayaan masyarakat padat karya Indonesia atau yang disingkat PKTI. Pian Agung melaporkan dari Pringsewu,